manusia paling takwa di muka bumi? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Sekarang perhatikan, ketika Al-Quran diturunkan, itu beliau ingin sekali cepat menghafalkannya. Cepat, ingin cepat. Tapi tiba-tiba turun ayat untuk menyampaikan tentang esensi takwa bagi kehidupan beliau. Ini orang, Masya Allah, orang paling saleh di muka bumi, paling dekat dengan Allah, paling takwa. Kata beliau, saya manusia paling takwa. Manusia paling takwa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai ayat 18 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, kamu tidak usah terlalu lelah untuk menggerakkan dengan cepat-cepat lisanmu itu untuk menghafalkan Qurannya. Muhammad, jangan kamu tergesa-gesa cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk menghafalkan Quran itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Biarkan kami yang tanamkan Quran dalam dirimu dan bacakan kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka kalau kami sudah bimbing bacaannya, tinggal kamu ikuti saja. Orang yang takwanya meningkat kepada Allah, tidak lelah dia untuk mendapatkan pengetahuan. Allah yang berikan kepadanya. Dia cuma ikhtiar, lihat sedikit, paham. Baca sedikit, mengerti. Masya Allah, itu luar biasa. Saya berikan Anda gambaran misalnya. Menghafal Quran itu mudah atau sulit? Lihat, 4 kali statement Allah di Quran surah 54 itu. Sering saya sampaikan di Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, diingat, mudahkan. Ya, tidak harus menjadi pintar untuk menghafal Quran. Orang yang tidak punya ranking di sekolahnya bisa hafal Quran. Yang buta pun bisa menghafal Quran. Yang terlampau sepuh katanya bisa menghafal Quran. Ya, ada orang yang 82 tahun usianya, seorang nenek, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, Masya Allah. Cuman mendengar cucunya membacakan, dibacakan, 2 tahun hafal Quran. Ada anak usia 4 tahun, belum sekolah malah hafal Quran. Masya Allah, saking mudahnya. Ada orang dianggapnya terbelakang, hafal Quran. Masya Allah. Ada orang yang lahirnya tidak sempurna, ya dalam sarafnya misalnya disebutkan nama aja masih mikir, tapi dibacakan Quran, Masya Allah, terus seakan-akan gak mau berhenti. Ya, saking mudahnya. Jadi tidak harus menjadi pintar untuk menghafalkan Quran. Ya, tidak harus bisa menjadi laki-laki atau perempuan, semuanya punya kesempatan yang sama. Ya, jadi menghafal Quran itu mudah atau sulit? Kalau mudah, kenapa sampai malam ini antum belum hafal? Kalau sulit, di mana sulitnya? Yang paling menarik, semakin antum dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkat takwanya, maka ternyata pemberian Allah semakin cepat. Makanya rumus menghafal Quran itu bukan jadi pintar, tapi bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat betul ini ya, yang punya ilmu siapa? Allah. Baik. Makanya redaksi di Quran, redaksi ilmu itu sifatnya pemberian. Bukan karena kerja keras kita yang maksimal. Kalau cuma kerja keras, jangankan orang beriman, non-muslim pun bisa kerja keras. Bisa sama, bisa kerja keras. Tapi esensi yang terpenting adalah ada hukum dunia dengan belajar, diberikan kemudian pengetahuan, tapi ada hukum akhirat. Dengan Anda mendekati pemilik ilmu, bukankah lebih mudah untuk diberikan? Anda tingkatkan takwa, maka sifat pemberian akan semakin cepat. Karena itu ketika turun sifat-sifat ayat tentang ilmu, sifatnya pemberian. Quran surah 17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada Muhammad untuk menggali esensi dari roh. Hakikat roh itu apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan urusan roh itu urusan Tuhanku. Lihat kalimatnya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan Anda tidak diberi pengetahuan, diberi. Redaksinya. Quran surah 58 ayat ke-11 Al-Mujadalah, posisi paling kanan sebelah bawah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berusaha meningkatkan keimannya plus yang diberi pengetahuan, diberi redaksinya. Jadi kalau antum ingin cepat diberi pengetahuan oleh Allah, tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara meningkatkan takwa yang dimaksudkan. Baik. Paham sampai sini? Baik, maksud saya, ayo coba kita mulai gitu kan. Nanti pulang dari sini lihat anak-anaknya. Kalau ingin akselerasinya meningkat, pengetahuannya meningkat, ada keberkahan di dalamnya, beda antara hafal dengan berkah itu lain. Kan orang belajar itu punya 4 sifat menurut para pakar. Sering saya sampaikan. Ada yang cepat ingat, kemudian lambat lupa. Ada yang cepat ingat, cepat lupa. Ada yang lambat ingat, lambat lupa. Yang agak repot, lambat ingat, cepat lupa. Sebutkan sekali, lambat mikirnya, Masya Allah. Udah terangin 2 jam kan? Ibu bapak dipahami? Belum. Terangin lagi kan? Setengah jam kita terangin kan? Sekarang sudah paham?
Belum. Sama juga gitu kan. Begitu ingat, langsung lupa. Nah, itu 4 tipe. Baik. Yang paling hebat, cepat ingat, lambat lupa. Tapi ketika Anda meningkatkan takwa kepada Allah, akan terjadi generasi yang kelima. Bagian kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa aja susah, bukan mau ingat. Mau lupa susah tuh. Ini tidak mudah ini. Tidak mudah. Nanti banyak sekali kisah tentang ini dalam kesempatan yang berbeda nanti insya Allah kalau lebih luas kita bahas.